Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai dalam pembahasan yang baru setelah kemarin selesai pembahasan tentang al-jinayat wal hudud. Kita masuk dalam al-qada atau sistem peradilan Islam. Babul qada'i ay hadza tegese utawi iki iku babul qada'i. Bab ing dalem nerangake ngukumi. Bil madi utawi lafat al-qada iku bil madi dibaca panjang al-qada. Apa maksud dari al-qada? Ayil hukmi tegese memberi hukum bainan nasi ing dalam antarane menungso. Yang dimaksud qada di sini adalah menetapkan sebuah putusan di antara dua pihak yang saling bertentangan. Wal aslu utawi dasar fihi ing dalam al-qada qoblal ijma'i ing dalam sadurunge ijma'. Iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala halih mauluhur sapa Allah. Dasar dari adanya qada, dasar pensyariatan qada didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qada itu dalam konteks ini merupakan sebuah ibadah, bukan hanya wilayah-wilayah sosial yang mubah, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang bernilai duniawiyah, tapi al-qada ini dalam konteks fikih itu masuk dalam kategori ibadah. Mengapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulu ta'ala wa an tegese hukum ngukumono sapa sira bainahum ing dalam antarané nas, ngukumono bima kelawan perkara angzala kang wis nurunake sapa Allah, angzala kang wis nurunake ing ma sapa Allahu Allah. Jadi ini dasar adanya sistem peradilan di dalam Islam, bahwa hukum harus ditetapkan di antara manusia. Dengan apa hukum itu ditetapkan? Berdasar kepada yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an, sunnah dan seterusnya. Sedangkan dalam proses penghukuman tersebut, proses menghukumi tersebut tentu membutuhkan sebuah sistem, membutuhkan sebuah lembaga peradilan tertentu. Maka posisi lembaga peradilan tertentu itu menjadi sebuah wasilah dari ghoyah berupa melaksanakan perintah Allah. Ketika uhkum bainahum bima anzalallah, ini hukumnya adalah wajib karena menggunakan fi'il amr, maka wasilah terhadap yang wajib hukumnya juga wajib. Lil wasail ahkamul maqasid. Atau dalam kaidah yang lain, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wa qauluhu lan iku dawe Allah Subhanahu wa taala. Dawe ing ayat fahkum bainahum bil qisti, bahwa dasar dalam menghukumi itu adalah harus bersesuaian dengan ma anzalallah. Adapun prinsip dalam menghukumi harus didasarkan pada prinsip atau asas keadilan. Fahkum ngukumono sapa sira bainahum ing dalam antarané nas bil qisti kelawan adil. Wa akhbarun lan iku biro-biro khobar. Di samping dasarnya adalah kitabullah, dasar yang kedua adalah khobar. Jadi dasar yang ketiga adalah ijma itu sendiri. Ka khobari sahihaini iku kaya khobar kang ing dalam kitab sahih loro. Rupane khobar idza hakama ing dalam nalikane ngukumi sapa hakimun. Ai aroda tegese menghendaki sapa hakim al hukma ing ngukumi. Fastahada nuli istihad sapa hakim, suma asoba nuli bener sapa hakim, falahu mongko iku tetep ketuwe hakim ajroni utawi dua pahala. Wa iza hakama lan ing dalam nalikane ngukumi sapa hakim, fastahada nuli istihad sapa hakim, summa akhta'a nuli salah sapa hakim. Jadi istihadnya itu salah,
falahu mongko iku tetep keduwe hakim ajrun utawi ganjaran siji. Ini salah satu dasar dari harus adanya qadha itu adalah khobar yang ada di dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Idza hakama hakimun ay arada al-hukma. Jadi ketika hakim itu berkehendak untuk memberi sebuah putusan, kemudian dia beristihad dan istihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Sedangkan apabila istihadnya itu salah, dia memiliki 1 pahala. Disinilah para ulama, para zuris, para praktisi atau akademisi hukum Islam itu kemudian merumuskan tentang teori kebenaran. Yang pertama adalah teori musawwibah, bahwa seluruh produk ijtihad itu adalah benar. Ya, pada titik inilah kemudian kebenaran itu tidak tunggal, kebenaran itu menjadi beragam sesuai dengan titik pandang masing-masing mujtahid dalam memberi putusan sebuah kasus. Nah, tentu teori musawwibah ini berlaku untuk hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah, hal-hal yang sifatnya far', bukan hal-hal yang sifatnya asal. Saya sering mencontohkan misalnya begini, betapa pandangan orang itu kayak bertentangan tapi seluruhnya adalah benar. Misalnya, ada satu pertanyaan, Jombang itu di sebelah mana? Maka bagi orang Surabaya akan mengatakan Jombang ada di sebelah barat. Ketika saya bertanya dengan orang Lamongan, di mana Jombang? Maka dia mengatakan di sebelah selatan. Ketika saya tanya misalnya teman-teman dari Malang, ada di mana Jombang itu? Mereka akan mengatakan ada di sebelah utara. Ketika saya bertanya dengan teman-teman yang ada di Nganjuk, dia mengatakan Jombang ada di timur. Ada 4 jawaban berbeda. Selatan tentu bukan utara, barat tentu bukan timur. Tapi seluruh jawaban itu benar. Berlandaskan apa? Titik pandang ketika dia memandang sebuah hal itu. Oleh karena itu sepanjang jawaban yang diungkapkan itu berdasarkan kepada metode-metode ijtihad yang benar dan dilakukan oleh seorang yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid, maka seluruh produk hukum itu adalah benar didasarkan pada hadisnya Rasulullah. Teori kebenaran yang kedua adalah teori kebenaran mukhattiyah. Seluruhnya salah kecuali 1. Sehingga kebenaran dalam teori mukhattiyah itu mengandaikan hanya tunggal, tidak membuka peluang kebenaran kepada jawaban yang lain. Ini biasanya menyangkut wilayah-wilayah yang sifatnya usuliyah, yang bersifat pokok keagamaan. Misalnya, hukumnya sholat fardu 5 waktu apa? Kalau kemudian orang mengatakan hukumnya tidak wajib, maka pada titik itu dia menjadi kufur. Ya, karena apa? Karena kebenarannya hanya 1, hukumnya itu wajib. Kalau dia mengatakan tidak wajib, berarti dia salah. Apalagi kemudian mengingkari, maka mengakibatkan dia menjadi kufur. Wa fi riwayatin iku ing dalam siji riwayat utawi dawuh. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat badalal ula halih dadi gantine kang pertama. Kang pertama itu maksudnya ajroni ini ya. Utawi dawuh falahu mongko iku tetep keduwe hakim asratu ujurin utawi 10 pira-pira ganjaran. Bukan 2 tapi 10. Ini menurut riwayat yang lain. Qala dawuh sapa Imam An-Nawawi fi Syarhi Muslimin ing dalam sarai kitab Sahih Muslim. Asma'a sepakat atau ijma. Sapa al-muslimuna biro-biro wong Islam. Ala anna hadza ing sak temene iki ing atase sak temene iki ma fis sahihaini atau khobar idza hakama hakimun itu
iku hakimun hakim alimun kang ngaweruhi. Oh sebentar. Iku fi hakimin ing dalam hakim alimin kang ngaweruhi, mujtahidin kang ahli istihad. Jadi yang dimaksud seorang hakim yang beristihad kemudian dia benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala, itu hanya berlaku begitu ya untuk seorang hakim dengan kapasitas alim ya dan kapasitas mujtahid, sehingga tidak setiap orang itu berhak untuk melakukan istihad, tidak berhak. Jadi harus memiliki kapasitas tertentu dan juga memiliki kapabilitas tertentu yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Oleh karena itulah amma ghairuhu anapun utawi sakliyane hakimin alimin, bagi orang yang bukan hakim alim mujtahid kemudian dia melakukan istihad, misalnya kayak kita orang awam bukan alim bukan mujtahid kemudian beristihad untuk kasus yang baru dan dia menemukan hukum yang sama sekali baru, belum diatur oleh para ulama, di hadis tidak disebutkan, di Al-Quran juga tidak disebutkan. Kalau ternyata kita tidak memiliki kualifikasi menjadi mustahid, maka fa'asimun mongko ikut dosa. Justru istihad kita dosa, bijami'i ahkamihi kelawan sekabehane piro-piro hukume khair. Jadi semakin banyak kita memproduksi justru akan menyebabkan kita semakin mendapat banyak dosa. Gimana kalau misalnya ketepaan istihad kita benar, tapi ketepaan ya. Maka wa in wafaqa senajan nyocoki apa hukum aswab, meskipun ternyata ketepaan gitu ya. Kebetulan jawaban yang kita hasilkan, istihad yang kita hasilkan itu ketepatan benar sekalipun tetap dianggap dosa. Mengapa? Li'anna iswabatahu karena sak temene oleh ya oleh beneri ghair iku ittifaqiyatun kang bangsa ketepaan, karena kebenaran yang dihasilkan itu hanya sebuah kebetulan saja, bukan kita sengaja tapi kebetulan benar. Itu begitu. Jadi disyaratkan seorang yang istihad untuk dalam kasus yang baru harus alim dan memang dia ahli istihad. Qauluhu wasohalan sohi, apa khobarul qudah, khobar hiya iku al qudah. Al qudah tu tawi piro-piro qadi ku salah satun. Dalam sebuah khobar sohi dinyatakan macam-macam qadi ada 3. Rupane qadi fil jannati ing dalam swarga, 1 qadi masuk ke surga. Wa qadiyani dan 2 qadi finnar, 2 qadi masuk ke neraka. Pertanyaannya, siapa 1 qadi yang masuk ke surga itu? Siapa 2 qadi yang masuk ke neraka? Wa fussira lan ditafsiri sapa al-awalu kang pertama, yaitu qadi yang masuk surga, ditafsiri bi'anau kelawan sak temene awal iku man wong arafa kang weruh sapa man al-haqqa ing hak, wa qada lan mutusi sapa man bi kelawan hak. Jadi qadi yang masuk surga adalah qadi yang tahu jawaban yang benar dan dia menghukuminya sesuai jawaban yang benar itu. Wal akhirani ai wa fussira sapa al akhirani kang akhir karo, yakni 2 qadi yang masuk neraka itu ditafsirkan sebagai biman kelawan wong arofa kang ngerti sapa man tapi wajaro lan nyeleweng sapa man fil hukmi ing dalem ngukumi. Dia tahu jawaban yang benar, dia tahu fakta yang benar, tapi justru dalam putusannya dia melenceng, dia menyeleweng, tidak memutuskan sesuai dengan
fakta persidangan dan sesuai dengan keyakinan yang didapatkan dari pengetahuannya. Yang kedua, waman lan wong qadha kang ngukumi sapa man ala jahlin yang atase orang ngerti, enggak tahu memberi hukuman. Maka dua orang ini ya, dia masuk ke dalam neraka. Jadi satu qadhi yang masuk surga adalah orang yang tahu dan menghukumi sesuai pengetahuannya, sedangkan dua qadhi yang masuk neraka dia tahu tapi tidak menghukumi sesuai pengetahuannya, atau dia menghukumi atas ketidaktahuannya. Wama utawi perkara jaa kang teka apa ma fitahziri yang dalam meden-medeni, jadi memberi peringatan begitu ya. Anhu sangking qadha ka khobari manju ila qadian iku kaya khobar hiya iku manju ila qadian, namanya idhofah bayaniyah ya, model begini. Manutawi sapane wong iku juila dijadikan sapa man qadian ing qadi, faqad zubiha mongko teman-teman den beleh sapa man bi ghairi sikinin, kelawan tanpa lading. Nah, jadi maksud takbir ini itu begini. Kalau ada satu pertanyaan, tadi dikatakan bahwa hukum ya, hukum untuk peradilan itu adalah fardu ya. Lalu mengapa ada hadis yang menyatakan barang siapa dijadikan qadhi, maka sebenarnya dia telah disembelih ya dengan menggunakan alat selain pisau. Artinya kan sangat berbahaya ya menjadi qadhi. Ini juga terkait dengan hadis yang sebelumnya disebutkan ya, 2 dari 3 masuk neraka, yang 1 dari 3 masuk surga. Sehingga kalau kita misalnya hitung ada berapa 3.000 qadhi, yang 1.000 masuk ke surga, yang 2.000 masuk ke neraka. Bagaimana ulama fikih menanggapi tentang khobar ini? Khobar yang berisi ancaman siapa yang dijadikan qadhi, maka sesungguhnya dia telah disembelih lahirnya dengan menggunakan selain pisau. Khobar ini ku mahmulun diarake, dimaknai begitu ya, ditujukan ala azmil khotori ing atase agunge kuwatir fihi ing dalam masalah qadha. Jadi khobar ini tidak dimaknai sebagai sebuah ancaman sehingga menjadi qadhi hukumnya haram, tapi lebih dimaknai bahwa urusan qadha, urusan peradilan itu urusan yang sangat berat. Oleh karena itu silakan kemudian menangani, tapi harus dengan sikap yang jujur dan dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni begitu. Atau dimaknai hadis ini diberi makna atau diarahkan alaman ing atase wong yukro kang den makruhake lahu ketuwiman apa al qada'u qada au yahrumu utawa haram apa qada. Nah, jadi kemungkinan yang kedua, khobar yang berbunyi manju ila qadiyan faqad zubiha bi ghairi sikin ini ditujukan bagi mereka yang hukumnya makruh menjadi qadhi atau bahkan hukumnya haram menjadi qadhi. Karena apa? Karena dia tidak mampu. Huwa utawi qabuluhu, huwa ay qabuluhu, utawi nrimo ing qadha, mim muta'addidina saking pira-pira wong kang wewilangan, sholihina pira-pira kang layak lahu maring qadha, iku fardu kifayatin. Jadi hukum menjadi qadhi di mana ya sebenarnya masih ada orang lain juga yang layak. Jadi bukan hanya kita yang layak, orang lain pun juga layak. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Beda lagi nanti kalau konteksnya banyak orang tapi hanya kita yang mampu. Hanya saya yang mampu misalnya, maka bukan lagi fardu kifayah tapi berubah menjadi fardu ain. Jadi konteksnya fardu kifayah itu adalah ketika orang lain pun juga mampu untuk
atau layak untuk menjadi qadhi. Fin nahiyati yang dalam siji pejajahan. Nah, fin nahiyah itu orang memaknainya biasanya provinsi atau distrik. Bal asna furudil kifayati balik utawi qabulul qadha iku asna furudil kifayati luwih bagus-baguse pira-pira fardu kifayah. Jadi fardu kifayah yang terbaik itu adalah ketika menjadi qadhi begitu. Hatta qala bahkan kemudian sehingga ngucap sapa Al-Ghazali Imam Al-Ghazali innahu sak temene qadha iku afdalu kang luwih utama minal jihad. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan menjadi qadhi itu lebih utama ke fardu kifayahnya dibandingkan dengan jihad sekalipun. Jadi sangat istimewa urusan qadha ini. Qauluhu fa inim tana'a. Gimana kalau seandainya seluruh orang yang mampu itu, seluruh orang yang layak itu kemudian menolak untuk menjadi qadhi, seluruhnya tidak mau. Padahal tadi hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Ternyata seluruhnya tidak mau. Nah, gimana itu nanti akibat hukumnya? Fa inim tana'a lamuno nyegah, lamuno moh begitu ya. Sapa as-solihuna pira-pira wong kang patut. Dia alim ya, terus kemudian punya integritas yang cukup, kapabilitas yang bagus sehingga layak menjadi hakim atau menjadi qadhi. Tapi ternyata seluruhnya tidak mau ya untuk menempati posisi itu, maka jawabannya asimu mongko dosa sapa as-solihun, seluruhnya berdosa. Amma tauliyatul imami anapun utawi oleh gawe pemerintahane imam. Artinya imam mengangkat begitu ya. Membuat satu pemerintahan, membuat satu sistem hukum begitu. Membuat peradilan. Au naibihi utawa penggantine al imam li ahadihi maring salah sijine as-solihun. Fi iklimen yang dalam siji iklim ya, ini provinsi tadi ya. Jadi kalau an-nahiyah itu ya wilayah begitu aja tanpa disebutkan batasan luasnya. Kalau iklim itu distrik atau provinsi. Fa fardu ainin iku fardu ain alaihi yang atase imam. Jadi imam membuat lembaga peradilan itu hukumnya fardu ain. Sedangkan masyarakat ketika diminta untuk menjadi qadhi hukumnya fardu kifayah. Kalau memang banyak orang yang layak menjadi qadhi. Qauluhu tsumma ala dzi syaukatin nuli ing atase wong kang duweni kekuatan atau orang yang menguasai satu daerah. Ya, itu juga hukumnya fardu ain untuk mengangkat pemerintahan dalam hal ini dalam aspek hukum atau qadhi. Walaya juzu tidak boleh apa ikhla'u masafatil udwa menyepeake pelakon sak beduk. Jadi dalam jarak perjalanan 12 jam begitu ya. Tidak boleh ada satu daerah yang tidak memiliki qadhi. Begitu. Itu namanya ikhla'u masafatil adwa ya, angkodin saking qadhi. Jadi jarak 12 jam. Mohon maaf sak beduk itu berarti berapa? 12 jam ya. Itu tidak boleh kemudian ada kekosongan dalam bidang hukum. Jadi harus ada lembaga hukumnya. Harus ada lembaga hukumnya. Far'un ay hadza tegese utawi iki ku far'un. Far' siji. Labuta ora kena ora min tauliyatin saking gawe pemerintahan minal imami saking imam au ma'zunihi utawa wong kang den izini imam. Walau liman senajan iku maring wong ta'ayyana kang fardu ain sapa man lil qada maring qada.
Fa'in fukita, gimana kalau seandainya tidak ada imamnya? Siapa yang akan mengangkat qadhi? Lamun den sepeake sapa al imamu imam fatauliyati ahli halli wal aqdi, mongko oleh gawe pemerintahan wong kang ahli ngudari hukum wal aqdi lan bundeli hukum. Jadi ahlul halli wal aqdi itu semacam lembaga yang tugasnya itu adalah merumuskan, menetapkan hukum dan atau membatalkan hukum. Itu ahlul halli wal aqdi. Harus. Jadi kalau al-imamnya tidak ada, sehingga siapa yang mengangkat qadhi di daerah itu, yang mengangkat adalah ahlul halli wal aqdi. Fil baladi, yang dalam sisi daerah au ba'dihim atau sebagiannya ahlul halli wal aqdi, tidak harus seluruhnya. Nah, sebagian sebagai perwakilan boleh, tapi yang lain harus ridho, harus mengiyakan. Ma'aridal baqina sertane ridhone pira-pira kang keri. Walau wala lamun gawe pemerintahan hu ing sholih lil qadha. Hu ini maksudnya orang yang memang punya memenuhi syarat menjadi qadhi, ya. Sapa ahlu janibin, penduduk satu sisi begitu ya, satu bagian minal baladi saking daerah, soha mengkosah opo tauliyah, maka pengangkatan itu sah, akan tetapi hanya berlaku fihi ing dalam janib tunal akhori tutu kang liya. Nah, jadi kalau yang diangkat itu misalnya hanya satu kecamatan, ya maka wilayah qadhi di situ ya hanya untuk satu kecamatan, bukan untuk kecamatan yang lain. Ini kalau nanti teman-teman belajar itu di pengadilan itu ada namanya kewenangan. Kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut itu berlaku untuk seluruh pengadilan, mulai menerima, memeriksa perkara, mensidangkan, memutuskan perkara dan mengeksekusinya. Itu namanya wewenang absolut. Ada wewenang yang sifatnya relatif, yakni apa? Bergantung kepada wilayah yurisdiksi, wilayah hukum dari masing-masing pengadilan. Pengadilan Agama Jombang tidak boleh memeriksa untuk hal yang berada di Pengadilan Agama Mojokerto karena wilayah yurisdiksinya sudah terbatasi. KUA Peterongan misalnya tidak boleh menangani perkawinan di KUA Tembelang karena wilayah yurisdiksinya sudah ditetapkan masing-masing. Ini juga sama, ketika ada seorang qadhi yang diangkat untuk satu wilayah tertentu, misalnya satu kecamatan tertentu, maka tidak boleh baginya untuk untuk menghukumi, untuk mensidang, untuk memeriksa kasus di luar wilayah kecamatan yang ia kuasai. Itu begitu. Ini maklum ya. Jadi kalau kepala desa Tambak Beras tentu tidak boleh untuk memberi satu rekomendasi untuk masyarakat yang bukan di desanya. Qauluhu wa min sharihi tauliyah, ini bentuk-bentuk cara pengangkatan. Iku setengah saking jelasin ndadekake pemerintahan utawi dawuh walaitu ndadekake pemerintahan sapa ingsun ka ing sira, kamu saya angkat menjadi pemimpin, menjadi wali, menjadi kalau dalam konteks ini ya berarti qadhi. Au qallatu to ngalungake sapa ingsun ka ing sira al qadha ing urusan qadha. Jadi saya beri kamu wewenang untuk menangani urusan qadha. Wa min kinayatiha iku setengah saking kinayai tauliyah, bahasa kinayah untuk pengangkatan. Contohnya apa? Utawi lafat awal tu, tetanggenan sapa ingsun. Wa tamatu tegese tetanggenan sapa ingsun alaika ing atase sira fi ing dalem qadha. Saya percaya kepadamu, saya menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Itu pengangkatan yang dalam bahasa kinayah, bukan sorry.
Setelah kemudian diangkat atau dinyatakan oleh al-imam atau ahlul halli wal akdi dengan redaksi walaituka, maka bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawab dari calon qadhi itu. Di sini dikatakan wa yustaratu disyaratake apa al-qabulu nrimo lafdzun kelawan lafat. Jadi dengan menggunakan lafat. Sautun yahtamilu hurufal hijaiyah. Harus berupa ucapan begitu ya. Wa kadza kaya mengkene yustaratu al-qabulu lafdzun. Ya. Fauron kelawan seketika fil hadiri ing dalem wong kang hadir. Begitu pula syarat menerima dengan lafdzon, cara menjawabnya juga harus seketika bagi orang yang memang ada di majelis itu. Karena mungkin pengangkatan itu tidak secara lesan tapi secara tulisan. Misalnya zaman dulu dari pemerintahan, ya misalnya di Madinah, ya khalifahnya kirim surat disampaikan ke Damaskus misalnya, isinya adalah pengangkatan orang menjadi seorang pemimpin dan pemberhentian orang dari jabatan semula. Itu kan pakai surat begitu ya. Gimana kalau pakai surat di mana nanti utusannya itu yang akan membacakan isi surat itu? Maka jawabannya di sini wa inda bulughil khabari lan ing dalam nalikane tumekane khobar fi ghairi ing dalam liyane hadir. Jadi ketika nanti surat itu datang dan dibacakan, dia kemudian mengucapkan qabil tu begitu. Waqala dawuh sapa jam'un sekelompok ulama muhaqqiquna pira-pira kang ahli tahqiq menyatakan hukum beserta dengan dalilnya, itu namanya muhaqqiqun. Dawuh ing lafat asyartu utawi syarat iku ada muradi ora onone nolak. Jadi kalau menurut satu pendapat ini yang penting orang yang diangkat tidak menolak, ya berarti menerima begitu. Waman utai sapane wong iku ta'ayana lamuno dadi tertentu sapa man finahiyatin ing dalam siji wilayah. Nah, jadi kalau ada orang di mana hanya dia satu-satunya yang layak menjadi seorang qadhi, ya lazima mongko wajib hu ing man apa qabuluhu nrimo ing al-qadha. Maka baginya wajib untuk menerima amanat ya sebagai qadhi. Wa kadza iku kaya mengkene qabul tolabu utawi meminta ing qadha. Ya, bukan hanya yang fardu ain itu menerima ya pengangkatan sebagai qadhi, tapi dia juga fardu ain meminta jabatan itu karena memang dia mampu dan dia satu-satunya yang mampu untuk menjalankan sebagai qadhi. Nah, meskipun cara memintanya itu bibadlil mal gitu ya. Walau bibadlil mali senajan iku kelawan nyerahake bondo. Nah, jadi misalnya kita tahu bahwa kita itu yang paling layak sehingga kita fardu ain, maka kita harus meminta hak itu agar kita diangkat meskipun dalam pengangkatan kita itu nanti kita harus memberikan uang kepada pemimpin itu. Tidak apa-apa bagi kita, tapi bagi yang menerima tidak boleh. Nah, jadi kalau misalnya dalam konteks pemilu gitu ya, orang mencalonkan diri sebagai anggota DPR misalnya, kalau dia menyadari ya menyadari berdasarkan pada fakta bahwa hanya dia satu-satunya yang cocok menjadi anggota DPR sedangkan yang lain tidak, ya bukan hanya berdasarkan dugaan loh ini ya, memang faktanya begitu, sedangkan yang lain tidak, maka dia harus merebut posisi itu meskipun dengan cara memberikan suap sekalipun. Karena suap yang di dalam konteks ini tidak kemudian masuk dalam kategori riswah ar-roshi wal murtashi finnar itu begitu, tidak dalam konteks itu ya. Nah, jadi boleh walau bibadil mal, tapi yang menerimanya tetap hukumnya tidak boleh. Jadi calon yang fardu ain tadi boleh dengan memberikan uang, tapi bagi imam yang akan atau yang berhak mengangkatnya sebagai qadhi tidak boleh menerimanya karena itu suap. Jadi bagi yang memberikan bukan suap, bagi yang menerima itu adalah suap, itu begitu. Wa in khofa senajan wedi, senajan kuatir sapa
al-qadi senajan kuwatir sapa man ta'ayyana min nafsi saking awak dhewe man al-maila ing melenceng. Jadi meskipun dia ada kekhawatiran nanti kalau diangkat jadi qadi tidak bisa berlaku adil, akan tetapi karena faktanya bahwa dialah satu-satunya yang paling berhak dan berhukum fardu ain untuk menjadi qadi, ya maka kewajiban yang lebih nyata, kewajiban yang lebih yakin itu lebih didahulukan dibanding dengan keraguan bahwa dia akan melenceng. Fa'ilam yata'ayan, lalu gimana kalau seandainya nggak fardu ain, orang lain pun juga ada yang pantas jadi qadi. Ya tentu kita tidak boleh nyerahkan uang karena itu suap. Fa'ilam yata'ayan lamun ora dadi tertentu. Sapa man fiha ing dalam nakhiyah, jadi bukan hanya dia satu-satunya yang bisa. Kuriha mongko den makruhake lil mafduli kedhe wong kang den ungguli, maka makruh bagi orang yang diungguli itu maknanya orang yang tidak lebih utama begitu ya. Yang tidak lebih utama begitu ya. Apa al-qabulu nrimo wa talabulan meminta. Ilam yamtani lamun ora dadi kacegah sapa al-afdalu wong kang luwih utama. Jadi al-afdal fal afdal tetap diberlakukan. Siapa yang layak didata dulu. Di antara yang layak siapa yang paling layak itulah yang dijadikan. Kalau yang paling layak nggak bisa, maka muncul yang lebih layak. Yang lebih layak tidak bisa, muncul yang layak dan seterusnya ke bawah. Tidak boleh orang itu yang misalnya kualitasnya itu grade B kemudian meminta posisi yang itu lebih berhak dimiliki oleh grade A, tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam konteks ini adalah makruh ya, bukan haram. Wayah rumu haram. Apa tolabuhu meminta ing qada. Bi azli solihin kelawan nyopot wong kang layak lahu maring qada. Tidak boleh orang merebut jabatan orang lain padahal orang lain itu adalah orang yang cocok berada di situ. Walau mafdulan senajan onone soleh iku mafdulan kang den ungguli. Meskipun orang yang berada di situ adalah orang yang tidak lebih berkualitas dari kita. Mengapa kok haram? Karena faktanya dia sudah terlebih dahulu diangkat di posisi itu. Beda lagi kalau misalnya sama-sama belum diangkat, beda lagi. Tapi konteksnya ini orangnya sudah jadi dulu, tidak boleh kita menggeser dengan alasan kita lebih berkualitas, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, karena faktanya dia sudah diangkat terlebih dahulu. Wasartu qadin kaunuhu ahlan lisyahadah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.